Ya Pak, izin saya memperkenalkan diri Pak. Kegiatan kita ini Bapak Ibu ya, kemarin kalau kelas saya sudah saya batasi, kita hanya pembahasan masalah penyusunan sama penilaian angka kredit. Tapi penilaian angka kredit ini nanti baru di hari Sabtu terakhir. Ya, terkait dengan kegiatan hari ini ya, mohon maaf kelas semuanya kami gabung 11 grup menjadi satu karena kesibukan teman-teman pengajar yang harus melaksanakan tugas dari satkernya masing-masing ya. Alhamdulillah saya masih bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Izin saya perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergabung di Naker 2005 Januari. Jabatan saya saat ini instruktur ahli madya. Nomor telepon saya 0813 615 6156 7214. Email saya wawanharyanto2005@gmail.com. Saya tinggal di Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibinong, di Room Green Living, Bojong Baru, Bojonggede. Perjalanan saya ke Bekasi, saya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, ini penugasan saya Bapak Ibu. Basic saya memang saya melamar ke Naker. Mohon izin, mic-nya dimatiin. Saya melamar ke Naker itu 2005. Saya sebagai instruktur, melamar sebagai instruktur. Digas saya juga kebetulan di BLK Bekasi. Saya instruktur listrik. Penugasan saya pertama kali itu di BLK Medan sebagai instruktur ahli pertama. Karena tugas sebagai instruktur, ya otomatis tugas pokok kita mengumpulkan angka kredit, mengajar ya. Kenaikan jabatan 2000 berapa ini? 2019 kok nggak? 2000 berapa ya? Kurang 3 tahun lah saya ini. Dari pertama ke muda itu 3 tahun, ya. Terus 2009-2013 saya diminta bergabung karena kebutuhan organisasi ke manajemen sebagai kasih penyelenggara bidang kasih penyelenggara di Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan. 2015 kebutuhan organisasi saya harus bergabung ke Sekjen Kementerian Tenaga Kerja di Biro Organisasi Kepegawaian sebagai Kasubag Jabatan Fungsional. Ini nomenklatur baru dulu, jabatan fungsional itu ada kasubagnya. Jadi saya yang pertama di sini. 2017 saya promosi sebagai Kasubdit Instruktur Pemerintah di Direktorat Bina Intala. 2018 saya diminta bergabung ke Bandung, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi. 2019 saya juga kebutuhan organisasi saya harus ke Medan, itu sebagai Kabid Program dan Evaluasi. Selama di Medan 2019-2020 saya Ketua LSP P2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan. Dengan adanya perampingan organisasi, ya saya waktu itu harus masuk ke fungsional perencana. Saya nggak mau, saya minta dikembalikan ke instruktur dengan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional instruktur sebagai instruktur ahli madya di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi. Kejuruan saya saat ini metodologi pelatihan. Jadi sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya mungkin? Anak saya 2, istri saya 1. Izin bertanya Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kasril. Ya, saya Kasril di BLK Padang Pariaman Pak.
Tadi saya membaca ini penugasan Bapak kan ada di LSP P2 Medan ya. Ketua Ya, LSP, ya Ketua LSP P2 Medan gitu. amanahnya seperti itu, Pak. Ya, berarti nanti saya bisa minta informasi untuk BIMTEK asesor, Pak ya? Saya sekarang di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi, bukan di Medan lagi ya? Saya di Bekasi. Oh Tadi gitu. profil saya tampilkan saya di Bekasi. Oke, Saya oke. sebagai instruktur metodologi pelatihan. Oke, siap-siap Pak. Berarti nanti kan ini nomor handphone Bapak kan sudah dibagi, nanti kan konsultasi ini kan boleh Pak ya? Melalui chat. Silakan. Kenapa Oke, nggak makasih Pak. kenapa nggak ke pembinanya aja, Pak, ke Padang? Kebetulan di Padang tahun besok informasinya ini informasinya nggak ada BIMTEK asesor gitu. Oh gitu. Coba ke BNSP, Pak. Kalau nggak ada di P2 ya dicoba ke BNSP. Oke, siap Pak. Ya. Oke, makasih Pak Sama, Pak. informasinya. Sama, Pak. Saya juga belum asesor. Asesor kompetensi saya mati 2008. Oke, siap. Makasih Pak. Sama Pak. Dengan saya Pak Wawan. Iya. 36 tahun lebih Pak, belum asesor nih. Tapi Nggak saya apa-apa, istiqomah di struktur Pak, Madya Iya. sekarang Pak. Alhamdulillah Pak ya. Saya Izin tapi bertanya lagi Pak. ya Mbak. Pak, saya Hati Wilujeng dari Disnaker Kabupaten Probolinggo. Pak, Ya. sekarang kan ada metodologi, kalau tidak salah ada BIMTEK metodologi 3. Apa bisa Pak saya ikut BIMTEK-nya yang level 4 Pak? Tugas saya hanya mengajar ya Bu. Kalau masalah ikutnya itu ya yang punya wewenang intalah. Kalau diperintahkan suruh ngajar, saya ngajar Bu. Oh gitu ya, terima kasih Ya. Pak. Jadi gini teman-teman ya, ini kan teman-teman mayoritas instruktur ya. Mayoritas instruktur ya. Saya sampaikan teman-teman semuanya terkait dengan metodologi ya. Kualifikasi 3 itu semua wajib. Kualifikasi 3 itu semua wajib. Ya. Nah, kualifikasi 4 itu dipakai naik jabatan untuk instruktur pertama ke instruktur muda. Kualifikasi 5 nanti dipakai untuk kenaikan jabatan ya dari instruktur muda ke instruktur madya. Ya. Nah, posisinya seperti saya lah. Saya posisi di madya. Saya tidak perlu ikut kualifikasi 4 dan kualifikasi 5 lagi. Kalau saya mau ke utama, saya wajib yang kualifikasi 6. Tapi kualifikasi 3 itu tetap saya pelihara. Harus tetap diperpanjang. Oke, ya Bapak Ibu ya, sekilas yang bisa saya sampaikan seperti itu. Izin Ya. bertanya Pak, saya Ya, Bu. instruktur muda tapi belum punya untuk yang kualifikasi yang keempat Pak. Nanti yang kelima aja Bu, untuk kenaikan jabatan nih Bu. Oh, langsung ikut kelima gitu Pak? Kecuali Ibu ngajar metodologi. Kalau ngajar metodologi wajib punya. Oh gitu ya. Berarti nanti saya langsung mengikuti langsung ke level 5 gitu Pak ya? Yang kualifikasi 5. Nanti Intala juga kan akan membuka itu informasi. Kalau nggak salah kemarin itu terakhir saya ada informasi ada yang kualifikasi 3 yang dibuka. Itu online tapi. Ya kurang lebih 45 apa 50 orang gitu. Ya betul. 60 orang. Ya. Informasi dari Intala. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, yang dulu kita punya level 4, level 5, karena SKKNI-nya baru dan KKNI-nya baru, level itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku kualifikasi. Dulu level 4 itu 14 unit, kualifikasi 3 itu hanya 9 unit. Waktu level itu ada tugasnya salah satu asesmen unitnya. Tapi di 82 tugasnya instruktur tidak sampai asesmen.
tugasnya instruktur hanya sampai evaluasi. Ya, makanya makanya unitnya hanya 9. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Monggo silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak. Saya serahkan ke Mbak Diah ya, Mbak Diah Ayu ya, biar nanti saya yang penguatannya. Monggo Mbak Diah Ayu. Mohon izin, mohon selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Di sini dengan Nana, Bapak, Ibu sekalian. Hari ini, pagi ini mungkin dengan Ibu Ayu yang akan memaparkan kegiatan kita, materi kita hari ini. Saya, Pak Wawan, dan teman-teman lainnya tetap ada di dalam Zoom ini, sehingga jika kita mau akan dilakukan diskusi sembari jalan ya, begitu Pak Wawan? Siap, Bu Nana. Baik, Bu Ayu, boleh kita mulai ya untuk kegiatan kita pagi hari ini. Oke, Terima baik Bu kasih. Nana. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan dan Bu Nana. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk hari keempat ini? Masih Bu. Masih. Alhamdulillah. Untuk tugas-tugasnya bagaimana Bapak Ibu? Sudah upload? Untuk grup 9 sudah 29 orang ngumpulin. Oke, untuk Masih grup dikerjakan saya- Ibu. Oke. Masih dikerjakan, tapi mudah-mudahan nanti di hari terakhir sudah bisa terupload semua jadi Bapak Ibu. Insya Allah kita upload Bu. Siap Bu. Oke, baik. Saya izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Kemarin kebetulan baru saya dan Pak Wan kelasnya digabung, untuk kelas yang lain mungkin belum kenal dengan saya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Diah Ayu Listiarini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Diah Ayu Listiarini. Bapak Ibu bisa dipanggil Ayu, bisa dipanggil Diah, monggo terserah Bapak Ibu manggil saya siapa. Nah, saya adalah instruktur produktivitas Bapak Ibu. Saya instruktur ahli muda kejuruan produktivitas. Nah, kemarin beberapa orang ada ya peserta di sini yang kejuruannya sama dengan saya, kejuruan produktivitas. Nah, saya hari ini diamanatkan untuk mendampingi Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ibu pendamping yang lain, Pak Wawan, Mbak Nana, dan Bu Alif, Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita hari keempat, kegiatannya adalah kegiatan apa Bapak Ibu? Kalau di Dupak? Penunjang ya Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Oke, kegiatan penunjang tertera di pasal 8 dan pasal 9 ya Bapak Ibu. Pada Permenaker nomor 7 tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional instruktur. Nah, pada pasal 9 disebutkan Bapak Ibu, kegiatan penunjang dapat dilaksanakan untuk kegiatan kegiatan penunjang dapat dilaksanakan untuk kenaikan pangkat. Diberikan kumulatif paling tinggi 20% yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Nah, pada pasal 8-nya, kegiatan penunjangnya antara lain, yang pertama ada 5 kegiatan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengajar atau pelatih di bidang pelatihan. Lalu yang kedua adalah keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Yang ketiga adalah perolehan penghargaan atau tanda jasa. Yang keempat adalah perolehan gelar atau ijazah lain. Yang kelima adalah pelaksanaan tugas yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur. Nah, sekarang kita ke
ke juknisnya ya Bapak Ibu, kita buka juknisnya. Seperti tadi tertera. Terlihatkah Bapak Ibu? Ya, terlihat. Bu, terlihat. Terlihat Bu. Pasal 8 ayat 1-nya, kegiatan penunjang bidang pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C. Pasal 5 huruf C itu kegiatan penunjang pelatihan kerja nggih Bapak Ibu dapat dilaksanakan untuk kenaikan pangkat. Yang kedua, kegiatan penunjang bidang pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 5 kegiatan tadi ya Bapak Ibu. Pengajar atau pelatih di bidang pelatihan, keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Yang C adalah perolehan penghargaan atau tanda jasa. Yang D, perolehan gelar atau ijazah lainnya. Dan atau yang E, pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur. Nah, pada ayat 3, rincian kegiatan unsur penunjang tugas jabatan fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, sedangkan pasal 9 ini adalah kegiatan penunjang bidang pelatihan kerja diberikan angka kredit kumulatif paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya untuk rincian unsur kegiatan penunjang pada lampiran 3 akan disampaikan oleh Mbak Alif. Halo Mbak Alif, apakah sudah on? Halo Mbak Ayu, Baik. hadir. Ya. Oke, baik. Langsung ke Mbak Alif ya Mbak ya? Ya, baik Mbak. Oke, terima kasih. Saya yang share screen atau Mbak Alif? Boleh mungkin langsung dari saya saja. Oke, baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Sebelumnya saya ingin untuk memperkenalkan diri karena mungkin ada beberapa yang belum saya kenal ya Bapak Ibu ya di sini. Saya juga masih baru bertemu dengan Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Lutfi Fauziah. Pada kesempatan pagi ini saya ditugaskan untuk memandu atau lebih detailnya sharing mengenai Juknis di Permen nomor 7 tahun 2022 ini. Mungkin saya sebelumnya izin dulu share screen sebentar. Apa sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Nah, Nah, Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk materi pada pagi hari ini, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kita akan fokus di unsur penunjang tugas jabatan fungsional instruktur. Untuk 3 hari yang kemarin kita sudah membahas mengenai pelaksanaan, lalu pengembangan pelatihan, pengembangan profesi, dan sekarang kita masuk ke unsur penunjang. Untuk unsur penunjang sendiri, mohon izin Bapak bisa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Untuk unsur penunjang, ini subunsur yang pertama adalah subunsur pengajar. Pengajar, pelatih, pembimbing di bidang tugas jabatan fungsional instruktur. Di mana butir yang pertama di sini dijelaskan bahwa mengajar, melatih, atau membimbing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instruktur di luar atau berbeda dengan SK pengangkatannya sebagai instruktur. Nah, yang dimaksud dengan mengajar di sini maksudnya bukan mengajar yang linear ya Bapak Ibu, yang masuk ke penunjang adalah kegiatan mengajar, melatih, atau membimbing yang di luar atau berbeda dengan SK pengangkatannya sebagai instruktur. Nah, materi yang disampaikan tidak terbatas pada unit kompetensi sesuai dengan kejuruan atau bidangnya, juga mencakup unit kompetensi sesuai dengan keterampilan skill yang dimiliki. Buktinya apa saja? Yang pertama tentu sudah pasti harus ada surat tugas atau surat perintah.
Kemudian harus ada juga surat permohonan dari pihak lain. Kemudian perlu dilampirkan sertifikat sebagai pengajar. Lalu juga harus ada bahan materi atau bahan ajar yang Bapak Ibu sampaikan ketika pembelajaran. Dan yang kelima ada laporan. Untuk format laporannya itu dijelaskan di dalam juknis terbagi menjadi 5 bagian dari mulai judul, lalu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 isi, lalu bab 3-nya dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Di dalam juknis ini juga diberikan contoh kasus mungkin yang relate dengan kegiatan tersebut. Di sini contohnya ada instruktur, seorang instruktur Adi, merupakan instruktur kejuruan otomotif. Ceritanya seperti itu. Di mana oleh lembaga A, dia diminta untuk mengajar di lembaga tersebut. Yang materi yang diminta untuk diajar oleh instruktur Adi adalah bidang pengelasan selama 1 hari di hari Sabtu sebanyak 10 JP. Maka Pak Adi tersebut dapat mengajukan angka kredit dengan membuat laporan dan diberikan nilainya 0,4 ya Bapak Ibu. Jadi di sini di butir angka kredit ini kan nilainya 0,4. 0,4 ini bukan berarti 0,4 dikali 10 JP, tapi 0,4 ini dinilai untuk 1 laporan yang dibuat oleh instruktur tersebut. Begitu, itu untuk kegiatan yang pertama. Subunsur yang kedua, yaitu ada subunsur keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Butir angka kredit yang diberikan itu 0,04, di mana penjelasannya di sini yang dimaksud adalah menjadi tim penilai baik di unit kerja, tim penilai daerah atau provinsi, atau tim penilai instansi pusat berdasarkan penugasan pimpinan. Angka kredit diberikan untuk setiap dupak yang diperiksa. Bagi tim penilai yang ditugaskan di 2 atau lebih wilayah kerja, semua dupak yang diperiksa dapat diajukan untuk perolehan angka kredit. Untuk bukti fisik yang dibutuhkan, yang pertama harus ada surat tugas, karena di sini juga dijelaskan harus ada penugasan dari pimpinan, dan harus disertai laporan yang dinilai dan disahkan oleh ketua tim penilainya. Seperti apa format laporannya? Format laporannya di sini dijelaskan sama seperti yang tadi, ada 5 part dari mulai judul sampai ke bab 4 di penutup. Lalu selain jadi tim penilai, tadi poinnya ada juga tim uji kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan bahwa tim uji kompetensi merupakan instruktur yang diberikan tugas untuk melaksanakan uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural terhadap instruktur. Jadi yang dimaksud di sini bukan merupakan tugas asesor yang mengakses PBK ya Bapak Ibu, tapi di sini tim uji kompetensi yang melaksanakan uji kompetensi baik itu teknis, manajerial, sosio terhadap instruktur. Bukti fisiknya seperti apa? Itu dari mulai surat tugas, lalu ada juga nanti berita acara yang telah ditandatangani, dan daftar diri asesmen peserta uji kompetensi yang menjadi kewenangannya. Di sini disediakan pula format dari daftar diri asesmen. Ada nama-namanya, lalu nomor handphonenya, tanda tangan peserta, dan bagaimana hasil asesmen tersebut. Apakah belum kompeten ataupun kompeten. Kemudian format ini tentu harus ditandatangani oleh tim uji. Poinnya, mohon izin Bapak, mungkin saya ini memaparkan dulu biar nanti pertanyaan di sesi selanjutnya ya Bapak, biar lebih terstruktur. Saya izin lanjutkan dulu sedikit. Untuk butir angka kreditnya yang dinilai ini adalah 0,04. Begitu Bapak Ibu. Poin selanjutnya di sini ada subunsur perolehan penghargaan. Untuk butir kegiatannya, yang pertama itu memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Itu baik untuk yang 10 tahun, 20 tahun,
dan juga 30 tahun masing-masing mendapatkan butir angka kredit yang tercantum dalam juknis. Untuk 10 tahun poinnya 1, 20 tahun poinnya 2, dan yang 30 tahun poinnya 3. Lalu bukti fisik yang dibutuhkannya itu cukup dengan piagam Satya Lencana Karya Satyanya. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu penghargaan atas prestasi kerja tingkat internasional. Nah, penghargaan ini diberikan dalam forum resmi yang diselenggarakan secara internasional. Prestasi apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah prestasi ketika memenangkan perlombaan tingkat internasional sesuai tupoksinya. Lalu juga ada di sini menjadi juri terbaik tingkat internasional maupun penghargaan tingkat internasional lain sesuai dengan tupoksinya sebagai instruktur. Nilai angka kredit yang didapat itu 35% dari angka kenaikan pangkatnya. Bagi instruktur yang mendapatkan penghargaan secara berkelompok, tentu nanti akan diberikan angka kredit pada setiap orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Angka kredit yang diberikan seperti tadi di tabel sebelah kanan, itu senilai 35% dari angka kredit. Bukti fisiknya, yang pertama harus ada surat tugas dan juga piagam atau sertifikat yang telah dilegalisasi. Jadi tetap harus ada legalisasi di piagam tersebut. Yang selanjutnya tadi internasional, yang sekarang ini adalah tingkat nasional. Untuk penjelasannya mungkin kurang lebih sama dengan yang internasional. Untuk poinnya di sini ada perbedaan. Poin yang dinilai itu 25% dari kenaikan angka kredit. Kenaikan pangkat gitu. Kalau yang sebelumnya tadi internasional 35%, yang ini 25%. Untuk di sini yang termasuk tingkat nasional adalah yang melibatkan paling sedikit 2 provinsi yang berbeda. Bukti fisiknya itu dari mulai surat tugas dan juga tentu piagam atau sertifikat yang telah dilegalisasi. Selanjutnya ada juga tingkat regional. Untuk tingkat regional, di sini nilai angka kredit yang diberikan adalah 15% dari angka kredit kenaikan pangkatnya. Untuk yang nasional tadi 25%, tingkat regional ini 15%. Lalu bukti fisiknya di sini juga bisa dilihat masih sama seperti di tingkat internasional maupun nasional. Ada surat tugas, lalu ada piagam atau sertifikat yang telah dilegalisir. Kegiatan selanjutnya ada juga subunsur perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lain. Untuk poin yang ini mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ayu untuk lebih detailnya. Ya, halo Mbak Ayu, masih ada di room? Masih Mbak, oke. Silahkan Mbak Ayu. Oke. Di stop dulu Mbak. Share screen-nya, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang ditampilkan? Sudah. Oke. Sudah kelihatan, Bu. Ya, baik, Pak. Saya melanjutkan untuk kegiatan yang keempat atau subunsurnya adalah perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lain. Nah, butir kegiatannya adalah memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional instruktur. Stratanya adalah S3 atau doktoral ya Bapak Ibu. Satuannya adalah ijazah atau gelar. Kode butirnya. Di belakang meja hanya peserta ya. Tim supporter harap mundur. Bagi tim supporter harap mundur, yang ada hanyalah peserta karena beberapa saat lagi penilaian akan segera. Itu ini Bu, dimatikan mic-nya. Mohon dibantu Mbak Alik, di-mute kan. Oke.
Kode butir angka kreditnya adalah 144. Penjelasannya adalah memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas instruktur. Gelar yang dinilai adalah gelar yang didapatkan saat telah menduduki jabatan fungsional instruktur. Nah, bukti fisik yang dibutuhkan adalah surat izin belajar atau keterangan menempuh pendidikan oleh pimpinan satuan kerja. Yang kedua adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. Nah, butir angka kredit yang diperoleh adalah 15 untuk strata doktoral. Yang kedua adalah memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional. Instruktur dalam hal ini adalah S2 atau magister. Kode butirnya adalah 145. Penjelasannya adalah memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas instruktur, yaitu gelar yang dinilai adalah gelar yang didapatkan saat telah menduduki jabatan fungsional instruktur. Bukti fisik yang dibutuhkan adalah sama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah surat izin belajar atau surat keterangan menempuh pendidikan oleh pimpinan satuan kerja. Yang kedua adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Nah, butir angka kredit yang diperoleh untuk gelar magister yang tidak linear adalah 10. Dan yang ketiga adalah penghargaan atas prestasi kerja diploma 4 atau sarjana. Satuannya tetap ijazah dan gelar. Kode butirnya adalah 146. Penjelasannya adalah sama ya Bapak Ibu. Penjelasannya kurang lebih sama. Bukti fisiknya juga sama dan butir angka kredit yang diperoleh adalah 5. Kegiatan yang kelima atau subunsur pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur. Butir kegiatannya adalah melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur. Satuannya berupa laporan, Bapak Ibu. Kode butir angka kreditnya adalah 147. Penjelasannya di sini adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional instruktur antara lain menjalankan tugas sebagai pengawas ujian, keanggotaan dalam LSP, keanggotaan dalam organisasi profesi, kepala lab, menjadi peserta dan panitia penyelenggaraan kompetisi yang berkaitan dengan keinstrukturan. Dan bukti fisik yang diperlukan adalah surat tugas, fotokopi kartu anggota yang telah dilegalisir, dan laporan yang disahkan. Nah, format laporannya Bapak Ibu, yang pertama halaman judul, yang kedua adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah pelaksanaan, bab 3 dokumentasi, serta bab 4 penutup. Nah, sesuai dengan kesepakatan ya Bapak Ibu, untuk format laporan, setelah halaman judul, itu diberikan lembar pengesahan. Ya. Jadi setelah halaman judul diberikan lembar pengesahan, sehingga pada bab 1, sehingga tidak mengganggu pada bab 1 sampai bab yang ke-4. Nah, angka kredit yang diberikan adalah 0,04. Oke. Sampai di sini mungkin dibuka sesi pertanyaan Bapak Ibu, atau ada yang mau sharing? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Ibu. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena ini pesertanya banyak. Kalau mau sharing atau bertanya, boleh langsung saja, tidak usah lewat chat ya Bapak Ibu ya. Takutnya tidak terbuka. Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Izin. Siapa dulu tadi, Pak? Siapa dulu tadi, Pak? Pak Heru dulu. Kamaludin, Bu. Saya pengen bertanya, Bu. Saya Pak Heru dari Bekasi. Oke, monggo Pak. Silakan. Ini Bu, saya pengen bertanya. Kan saya mendapatkan penghargaan yang 10 tahun. Waktu tahun 2017, saya mengajukan, tapi saya kayaknya tidak dinilai. Apakah bisa mengajukan kembali? Pertama itu. Yang kedua, saya kan dosen luar juga. Apakah dosen luar itu bisa mengajukan angka kredit atau enggak? Karena saya mengajarnya malam. Yang ketiga, saya pengen bertanya, di situ ada namanya untuk uji kompetensi. Maksudnya itu uji kompetensi ke PBK
atau uji kompetensi ke mana gitu. Yang keempat, pertanyaan terakhir adalah apakah kayak monitoring atau ke dinas lainnya, ke BLK komunitas untuk sebagainya apa bisa dimasukkan ke dalam angka kredit. Itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik Pak Heru. Pertanyaannya baik banget, rombongan ya Pak pertanyaannya. Iya. Pak Wawan? Sudah on mic-nya Pak Wawan? Siap Mbak. Oke. Ru nanya ke ruangan aja Ru. Pak Heru. Nggak usah lewat Zoom, ruangan aja. Nggak usah lewat Zoom, ke ruangan aja. Kalau ke ruangan kita Habisin waktu aja. Ya udah ngopi aja di sini, ngopi. Kita mau tahu semua ini. Tanyanya hampir sama. Satu geng di ruangan aja lah cukup. Izin Pak Heru. Iya Pak Heru itu. Mohon izin Pak Heru. Iya, Tadi yang pertama itu saya nggak sempat nyatet Pak Heru. Yang pertama itu kan saya mengajukan ini Pak mendapatkan bintang jasa. Oh gelar ya. Bintang jasa 10 Bintang tahun. jasa. Tapi waktu tahun 2016 atau 2017 saya mengajukan tetapi tidak dimasukkan. Tidak dinilai karena di situ saya tahu tidak dinilai karena ada itunya tidak ada. Ya. Terus yang kedua dosen di luar. Yang ketiga UJK kan? Iya betul. Terus yang keempat tadi terakhir apa? Ya, yang keempat itu kayak monitoring, kayak ke BLK komunitas dan lain sebagainya. Apakah bisa dimasukkan ke uji ke nilai angka kredit? Inilah jadi salah satu temuan. Pak Wawan, nyambung Pak, berkaitan dengan Pak Heru Pak. Ya. Kalau itu didapatkan sebelum menjadi instruktur, apakah juga bisa dimasukkan ke angka kredit Pak? Baik, bentar ya, satu-satu ya. Ya Pak. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, saya coba menjawab teman-teman. Ya, pertama penghargaan 10 tahun itu kalau nggak salah poinnya 1 ya. Poin 1, ya 20 tahun poinnya 2, 30 tahun poinnya 3. Nah, terkait dengan 10 tahun itu belum dinilai ya, itu bisa diusulkan tapi dengan tambahan ada surat pernyataan kalau itu belum dinilai. Pertama surat Karena pernyataan. udah lewat tadi ya. Ya, karena udah lewat. Iya Ya. betul. Nah, terus yang kedua, dosen di luar. Ya, Pak Heru mengajar di luar jam kantor. Iya. Ya kan? Tentunya mengajar di luar jam kantor karena mau dijadikan angka kredit itu bisa dengan catatan ada surat tugas dari kampus satkernya nanti ada permohonan Pak Heru, ada permohonan dari kampus itu memohon ke kantor ya, ke satker untuk dibuatkan surat tugas. Oke? Iya. Nah, tapi linear ya Pak Heru ya. Kalau nggak linear, itu bisa masuknya di penunjang. Oke. Nah, terus yang ketiga masalah. Maaf, saya potong dulu, penilaiannya itu bagaimana Pak? Maksudnya penilaiannya? Angka kreditnya. Angka kredit kalau itu linear dengan kejuruan Pak Heru kan di elektronika ya. Betul. Nah, kalau ngajarnya di kampus itu elektronika itu masih masuk ke tugas pokok ya. Apabila Bu tidak ngajar ke elektronika itu masuknya ke penunjang. Oke. Ya. Nah, terkait dengan uji kompetensi, Mbak Dia bisa di stop dulu ini paparannya biar saya sampaikan. Nah, izin ya, saya screen ya. Oke. Biar sama-sama teman-teman ini memahami di sini. Pada Permen PAN RB nomor 82 tahun 2020 itu di bab 14 ada tugas instansi pembina. Ya. Saya bicara ke ayat 2. Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas
Satu itu menyusun pedoman formasi, ya ini dalam proses penyusunan formasi nih. Menyusun standar kompetensi jabatan fungsional ini sudah keluar peraturannya. Itu kalau nggak salah 47/2022. Ya. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan teknis jabatan fungsional, inilah juknis ini. Oke, dan lain-lain di sini. Ada yang bunyinya di sini menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, yang ini menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional instruktur. Ya, yang dimaksud uji kompetensi itu uji kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional instruktur, bukan uji kompetensi pencari kerja, upgrading instruktur, itu bukan. Ini menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional instruktur. Inilah yang akan dinilai. Ya, Bapak Ibu ya. Paham ya? Yang punten Pak, yang tim uji sama asesor di situ tadi disebutkan oleh Bu Ayu ya, apa bedanya Pak? Tidak ada asesor. Tim uji tadi ada yang paparan dari Ibu Ayu apa? Tim uji? Tim uji itu nanti kita kan lagi nyusun nih, peraturan Menteri Tenaga Kerja itu terkait dengan uji kompetensi. Salah satu babnya di situ itu disebutkan tim penguji. Tim penguji itu siapa aja? Tentunya yang di-SK-kan oleh pembina. Ya, di-SK-kan sebagai tim penguji untuk jabatan fungsional instruktur. Itu dipakai untuk kenaikan jenjang jabatan. Jadi bukan namanya asesor. Ya. Beda loh ya. Teman-teman melaksanakan uji kompetensi dengan jabatan, teman-teman dengan profesi, teman-teman itu seorang asesor. Oke. Tapi untuk uji kompetensi kenaikan jabatan itu hanya penguji. Ya, tidak dia sebagai asesor. Oke, karena uji kompetensi ini yang diminta sama kompetensinya ASN itu kan 3, teknis, manajerial, sosial, kultural. Oke, ya jadi pengujinya itu nanti melibatkan dari Intala, kepegawaian, itulah nanti tim ujinya. Pak Wawan. Yap. Halo. Ya Pak. Menurut saya ada sedikit membias tadi Pak Wawan ya. Yang Gimana, Bapak Pak? jelaskan tadi adalah tugas nasi pembina Pak. Iya. Ya, tugas nasi pembina. Nah sementara tadi dijelaskan itu pada klausul untuk penunjang itu tadi disebut menguji itu adalah uji kompetensi untuk pencari kerja kalau nggak keliru Pak ya. Itu yang dikerjakan oleh para asesor selama ini kan di situ. Habis pelatihan PBK maka dilakukan dengan uji kompetensi. Nah, yang melakukan uji kompetensi kan adalah asesor. Instruktur kan tidak melakukan uji kompetensi, Pak. Sementara Bapak jelaskan tadi adalah tugas instansi pembina. Ini agak membias, Pak. Mohon maaf, Pak. Izin Pak Joko ya, terkait dengan uji kompetensi yang disebutkan di pasal yang tadi dibacakan sama Bu Alif ya, itu untuk tim uji kompetensi untuk jabatan fungsional instruktur. Nah itu yang tidak ada Pak. Instruktur sudah mengadakan uji kompetensi karena yang uji kompetensi adalah asesor Pak. Ini selama ini terjadi begitu. Jadi gini Pak, ini kita terkait dengan peraturan, saya tampilkan Pak ya. Ini Pak ya, tolong Bapak pahami di sini, ini amanah dari Menpan. 82 ini diamanahkan sama Menpan. Iya, ini tugas stasi pembina loh Pak. Baik Bapak, ini menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional instruktur. Ya, ini tugasnya instansi pembina. Nah, yang disampaikan tadi sama
Karena tugas penyelenggara itu pasti lembaga, Pak. Kalau melaksanakan uji kompetensi itu perorangan, individu, melalui Bu di dalam Alif konteks share lembaga. screen lagi begitu. aja Bu. Saya izin share screen ya Pak Wawan. Share screen lagi aja Bu. Saya aja Mbak, biar Oke, saya siap. saya enak jelasinnya. Ini Pak ya, menjadi tim penilai, tim penilai sih? Ya, menjadi anggota tim penilai garing tim uji kompetensi Pak ya. Betul Pak di sini Pak? Ya. Nah, menjadi tim penilai adalah menjadi tim penilai baik di unit kerja, tim penilai daerah, provinsi, atau tim penilai instansi pusat berdasarkan penugasan pimpinan. Angka kredit diberikan, bukan yang ini ya? Kalau itu sebagai tim penilai. Nah, yang itu Pak. Nah, itu poin itu. Nih ya. Ya. Tim uji kompetensi merupakan instruktur. Oke. Tim uji kompetensi merupakan instruktur yang diberikan tugas untuk melaksanakan uji kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural terhadap instruktur. Ya jelas Pak, bukan untuk pencakar Pak. Maaf Pak. Sebentar Pak, ini saya tanya, ini penting sekali Pak ya. Di situ dijelaskan bahwa instruktur yang ditugas, sementara selama ini Pak yang melakukan uji kompetensi ini adalah asesor. Instruktur itu tidak berikan kewenangan untuk di sini Pak. Jadi selama ini tidak ada ini. Jadi yang melakukan uji kompetensi ini semua ini adalah asesor. Ya Pak, Di LSP, begitu. LSP Intala. Tolong dibedakan Pak. Bukan ya. asesor. Tolong dibedakan ya. Ini kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural ini adalah kompetensinya ASN. Ya, tolong dibedakan. Ini kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, ini kompetensinya ASN. Oke? Ya. Ya. Ya Pak ya. Lanjutkan Pak. Terhadap instruktur Pak. Ini ada kata instruktur. Terhadap instruktur. Berarti ini untuk uji kompetensi terhadap instruktur yang mau naik jenjang jabatan Bapak. Itu dilakukan oleh asesor dari Intala selama ini Pak. Bapak melakukan itu. Mohon izin Pak Wawan, Pak Joko, mohon izin. Ya, mohon maaf. Mungkin ini harus digarisbawahi ya Pak Wawan, mohon izin, terima kasih banyak tadi saya sempat menyimak. Ya saya Pak Vivit Pak. Jadi mungkin harus digarisbawahi ya Pak, bahwa tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu dapat bernilai angka kredit. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kegiatan itu tidak dilakukan oleh Bapak selaku instruktur dan tidak ada bobot angka kreditnya, sudah jangan dimasukkan ke dalam angka kredit. Itu intinya Pak. Sedangkan kalau kita mau berdebat tentang pelaksanaan uji kompetensi itu kan memiliki makna yang cukup banyak, Cuman yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa pelaksanaan uji kompetensi yang mendapatkan angka kredit. Saya ulangi sekali lagi, pelaksanaan uji kompetensi yang mendapatkan angka kredit adalah pelaksanaan yang telah sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Wawan, yaitu pelaksanaan uji kompetensi yang memang terlibat ketika pelaksanaan uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural untuk instruktur. Jadi ketika Bapak tidak melakukan hal itu, tidak usah ngeklaim sebagai angka kredit. Saya rasa itu saja Pak yang paling pas ya. Karena kita kan kalau seperti itu ya kita debat kusir nggak akan selesai. Sepakat tuh. Ya, seperti itu barangkali. Terima kasih Pak. Makasih Bu Pipit. Ya. Terima kasih. Saya mau tanya lagi Pak. Sebentar Bu, Pak Heru belum selesai ini Bu. Pertanyaan Pak Heru. Ya, ini terkait dengan uji kompetensi, teman-teman kan merasa uji kompetensi yang dilakukan untuk mencari kerja kok sudah tidak dinilai lagi. Ya. Nah, ini perlu saya jelaskan teman-teman di sini ya. Kepmenpan 36 itu tugas instruktur sampai asesmen. Sedangkan 82 itu tidak lagi sampai asesmen tugasnya instruktur. Hanya sampai mengevaluasi. Ya. Tolong dipahami di sini. Ya. Nah, sekarang posisi Bapak Ibu yang mayoritas di sini itu posisinya instruktur.
Instruktur wajib punya kompetensi 2, teknis dan metodologi. Asesor itu profesi yang berbeda. Harus punya askom, ya, dan harus punya teknis. Nah, terkait kegiatan yang kita bahas ini, tim uji itu adalah tim uji yang terkait dengan untuk kenaikan jabatan instruktur. Belum tentu kami juga dilibatkan, Bapak Ibu. Ya, semua itu ada di Intala. Ya, ada di Intala. Prosesnya seperti apa, uji kompetensinya itu masih dalam pembahasan dari Biro Hukum. Belum keluar memang. Nah, tim ujinya itu siapa aja? Ya, di sini di Permenaker nomor 7 itu disebutkan salah satunya instruktur apabila terlibat. Karena bicara manajerial, ya, sosial kultural tentunya melibatkan yang lain juga. Tidak full semua instruktur. Tolong dipahami Bapak-bapak, ya, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan uji kompetensi, karena kita di balai itu asumsi kita tuh asesor. Oke? Nah, sementara ya uji kompetensi yang dimaukan Menpan itu tidak seorang asesor. Ya, tim yang ditunjuk oleh pembina untuk melakukan uji kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Ya. Ya Bapak Ibu ya, tolong dipahami. Ya. Tugasnya instruktur di 36 itu memang sampai asesmen. Tapi di 82 itu hanya mengevaluasi. Oke, Bapak Ibu ya. Itu pemahamannya, terima kasih. Nah, terkait dengan monitoring, ya Pak Heru ya. Monitoringnya ini dalam rangka apa? Monitoring dalam rangka pertama di sana alat ataupun instrukturnya itu tersedia atau tidak. Pertama, yang kedua kondisi daripada fisik bangunan. Apakah itu bisa masuk ke angka kredit? Ke training analis ya sebenarnya ya. Betul. Training analis, tapi kalau training analis kondisi balai itu nggak bisa Pak Heru. Tapi analis tentang kebutuhan industri itu bisa. Oke Pak Heru, nikmati aja perjalanan dinas. Oke Pak Wawan, terima kasih. Pak, diperkenankan boleh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ayu dulu ya. Nanti biar Mbak Ayu yang ini. Yang menunjuk. Monggo Mbak Ayu. Untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf, bisa diulang? Saya Yoyon dari Palembang. Ketua dulu, Aku direction di sini. Untuk Oke Pak Yoyon, monggo. Memperoleh gelar kesarjanaan di level magister. Nah, misalkan itu ijazahnya itu keluar pada suatu periode ya, periode penilaian berjalan. Nah, itu kan kalau dia linier itu 25% angka kenaikan pangkat. Iya. Misalnya di keahlian tadi. Nah, misalkan pada periode penilaian berjalan itu angka kreditnya itu kalau dikumulasikan melebihi angka maksimal. Nah, apakah itu gimana itu Bu teknisnya nanti untuk memperoleh gelar kesarjanaan level magister itu kan 25% kalau linear. Kemudian setelah diakumulasikan ternyata melebihi angka maksimal. Apakah masih bisa dinilai atau ada pengecualian gitu Bu? Terima kasih. Oke, baik Pak Yoyon. Pak Wawan monggo langsung saja Pak Wawan. Bu Pipit dulu mau jawab nggak atau langsung saya? Izin Pak sama Pak Wawan nggak apa-apa. Insya Allah Pak Wawan. Pak. Kasih banyak Terima kasih Pak. Bu Pipit. Minta Ya, tolong nanti kalau memang saya kurang pas ditambahkan Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Baik,
terkait dengan ijazah ya, dan kita memang ada batas maksimal pengumpulan angka kredit ya. Apabila ternyata itu tidak dalam waktu 1 tahun itu melebihi maksimal angka kredit, lebih baik nggak usah diusulkan. Diusulkan aja di berikutnya. Kan hanya angka kredit kan, pencantuman gelar sudah masuk kan. Tinggal dijadikan di periode berikutnya untuk masuk ke angka kredit. Karena ada maksimal penilaian angka kredit. Nah, kalau memang nanti itu melebihi tahun dari sertifikatnya itu sendiri, harus ada penambahan surat pernyataan kalau itu belum dinilai. Saya rasa itu. Mungkin Mbak Pipit mau ada tambahan? Pak, saya posisinya mungkin masih di ya barangkali sebenarnya tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, karena terus terang kalau dari segi aturan memang harus dinilai pada tahun yang bersangkutan. Tetapi kita juga memahami bahwa ada hal-hal di hal-hal di lapangan yang tidak dapat dipungkiri, ada batasan maksimal dan lain sebagainya. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan sudah cukup tepat. Nanti jatuhnya kebijakan ya Bapak dan Ibu untuk masih tetap membantu mengakomodir perolehan angka kredit terhadap gelar keserjana itu. Nanti minta tolong tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan diikut sertakan juga untuk lampiran sertifikatnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin Bu. Mohon izin Bu, Ya. tanya. Izin Bengkulu, Sulkin Bengkulu tanya. DKI Jakarta Bu. Dengan Pak Sulkin dan Pak Usman ya Pak ya? Ya. Oke, Ya. monggo Pak Sulkin dulu dan Pak Usman nanti selanjutnya. Ya Bu, ini nyambung dari pertanyaan Pak Heru tadi Bu. Saat sebelum jadi instruktur, kita kan ada di tempat yang lain. Jadi kita sering diminta menjadi narasumber, sudah itu monitoring dan segalanya. Apakah itu bisa dimasukkan nanti kita klaim untuk angka kreditnya Bu? Tapi itu saat kita sebelum menjadi instruktur Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Pak Sulkin, lalu Pak Usman sebelum nanti Pak Wawan menjawab, silakan biar saya catat pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dia dan seluruh narasumber. Yang akan saya tanyakan barangkali ini pembahasan yang kemarin terkait dengan sertifikat kompetensi dan tadi telah sedikit disinggung. Barangkali jangan sampai kita salah pengertian. Kemarin ada satu penanya yang menanyakan bahwa sertifikat kompetensi teknis dan atau sertifikat asesor bisa diajukan setiap tahun, bukan hanya diajukan 1 kali saja. Kalau pengertian saya sih kelihatannya mungkin hanya 1 kali bisa diajukan untuk memperoleh angka kredit. Tetapi kemarin saya mendapatkan pencerahan, pemahaman saya adalah bahwa sertifikat asesor dan sertifikat kompetensi teknis bisa diajukan setiap tahun. Karena berlakunya selama 3 tahun berarti bisa diajukan 3 kali. Pertanyaan saya adalah bisa dan atau tidak bisanya. Terima kasih Bu narasumber dan Pak narasumber. Baik, terima kasih Pak Usman. Pak Wawan, monggo, silahkan. 2 pertanyaan Pak Wawan. Baik. Kalau nggak salah tadi ya, ada bila ya setelah menerima SK jabatan fungsional instruktur Pak Supli. Jadi yang sebelum SK instrukturnya sebelum terbit SK instruktur itu tidak bisa dinilai Pak. Ya. Contohnya kayak saya ikut manajerial Pak. Saya ikut PIM 4, saya ikut PIM 3. Itu tapi karena SK fungsional saya keluar itu setelah ikut PIM, saya tidak bisa mengajukan. Ya Bapak ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan uji kompetensi. Ya, mohon maaf Pak Gusman, ya, juga teman-teman yang lain, pemahaman kami di situ waktu kami nyusun itu hanya bisa dinilai 1 kali. Ya, tapi redaksionalnya itu masih menyatakan
dinilai per tahun, ya. Uji kompetensi pelaksanaan sekali kok minta nilainya 3 kali, kan gitu Pak. Ya, ya kita ini aja nanti dari Direktorat Bina Intala melalui Pak Direktur akan mengeluarkan surat edaran yang tidak sesuai dengan bisnis. Ya Bapak ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, Salah Susilo pengertian dari karena Bengkulu. kami sesama teman kami aja Izin lagi. Oke. Mohon izin Bapak dari Probolinggo. Ke Mbak Diah dulu. Saya bagian jawab aja lah. Ya, mohon izin dari Probolinggo Bapak. Baik Bu Harti, monggo. Ya. Bu, ini saya terkait yang diterangkan tadi untuk yang halaman 109 mengenai mengajar, melatih, membimbing dan berkaitan dengan bidang tugas jabatan fungsional instruktur. Nah, di sini sebagaimana instruksi dilakukan di luar untuk kegiatan dilakukan oleh instruktur di luar atau berbeda dengan SK pengangkatannya sebagai instruktur dilakukan di luar waktu kerja sebagai ASN. Materi yang disampaikan tidak terbatas pada unit kompetensi sesuai dengan kejuruan atau bidangnya. Juga menyangkut unit kompetensi sesuai dengan keterampilan skill yang dimiliki. Bukti yang dibutuhkan itu yaitu surat tugas. Ini yang saya tanyakan karena saya fungsional penyetaraan, kami berada di selama ini kami berada di Disnaker, bukan di BLK. Ya, kami selain ada SK. Maaf, device-nya bisa dimatikan satu. Sudah Bu? Ya baik Bu, monggo dilanjut Bu. Ibu fungsional di saya sebagai fungsional penyetaraan yang kemarin. Jadi dan saya punya 2 SK. Suaranya jauh Bu. Ini sudah apa? Sudah Bu, sudah. Kami punya 2 SK, yaitu SK fungsional sebagai instruktur dan lagi ada nilai 25% sebagai subkoordinator. Nah, ini untuk surat tugasnya ini dari kepala dinas atau selama ini kami masih di Disnaker. Mohon maaf, bergaung lagi Bu. Yang dua device. handphone. Yang pertama. Yang kedua, untuk yang sertifikat sebagai pengajar. Ini seperti apa? Yang ketiga, yang terakhir Ibu, ini saya di Disnaker ini sebagai verifikasi untuk perizinan. Apakah bisa dimasukkan untuk angka kredit? Oke. Itu aja Bu, terima kasih. Baik Bu Harti, matur nuwun. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, satu Bu. orang lagi. Izin Bu, bertanya izin. Ahmad Ahmad. Susilo dari Bengkulu, Bu. Siapa dulu tadi ya, Pak? Mohon maaf. Soalnya barengan. Ahmad Susilo dari Bengkulu, Bu. Oh, Pak Susilo dari Bengkulu. Monggo Pak Susilo. Iya Bu, ini Bu. Misalkan kita nih sekarang lagi ngikutin ini BIMTEK ini ya Bu. Terus setelah ngikutin BIMTEK ini, kita nih di kantor mengadakan sosialisasi kepada instruktur yang lain. Apakah itu bisa dijadikan untuk angka kredit? Apabila bisa, kira-kira masuk ke butir mana gitu? Terima kasih Bu. Oke.
Baik, terima kasih Pak Susilo. Pak Wawan, mohon izin dari 2 penanya, Pak Wawan. Ada 4 pertanyaan, 3 pertanyaan dari Bu Harti dan 1 pertanyaan dari Pak Susilo. Baik, izin. Mudah-mudahan saya bisa ya. Nah, Bu Harti di dinas mana Bu? Snaker Kabupaten Probolinggo, Bapak. Probolinggo ada BLK-nya Bu? Ada. Ada nomenklaturnya Ibu? Ada. Instruktur di bawah kepala balai? Tidak Pak, langsung di bawah kepala dinas. Sekarang jabatan Ibu apa? Instruktur kan? Instruktur muda. Instruktur di nomenklatur di bawah kepala balai Bu. Cuman tugas tambahannya Ibu di dinas. Sepertinya tidak di kepala balai Pak, ada SK-nya Pak. Sekarang jabatan Ibu itu instruktur. Ya. Sekarang ada formasi nggak di dinas? Yang ada formasinya di balai, bukan di dinas Ibu. Gitu Pak, ya. Ya, seperti kami lah di sini, ya. Teman-teman yang di balai diklat atau tipus diklat itu tidak ada formasi, ya. Ya, karena Ibu di bawahnya kepala BLK, otomatis SPT-nya dari kepala BLK. Kalau posisinya Ibu diperbantukan di sana, ya, itu Ibu kepala dinas memohon kepala BLK memohon ke kepala dinas, ya, untuk menugaskan Ibu sebagai instruktur mengajar. Oke Bu, jadi ada surat permohonan. Jadi surat permohonan dari kepala dinas itu untuk menugaskan Ibu, nanti dikeluarkan lagi SPT dari kepala dinas Bu, kalau dari kepala BLK kalau Ibu disetujui untuk penugasan sebagai pengajar. Struktur organisasi ya yang ada struktur organisasi, instruktur itu di bawah kepala balai. Struktur organisasinya Bu. Mohon maaf Pak, ini sama teman saya Pak, untuk golongan dan eselonnya lebih tinggi dari instrukturnya gimana Pak? Nanti penilaiannya kan ke atasannya kepala BLK Bu, untuk SKP-nya. Penugasan kan nggak apa-apa Bu. Oh gitu. Ya. Misalnya lah Ibu 4A kepala BLK-nya 3C misalnya, Ibu ya. Nah, tetap dia karena selaku kepala BLK, dia yang mengeluarkan SPT. Karena Ibu di bawah BLK. Ibu ya. Ya Bu ya, paham Ibu ya? Terkait dengan sertifikat, saya kurang jelas nih sertifikat apa Bu maksudnya Bu? Yang di nomor 3 Pak, itu ada surat tugas, yang kedua surat permohonan dari pihak lain, yang ketiga sertifikat sebagai pengajar. Sertifikat sebagai pengajar. Halaman 9 Pak, Permenaker nomor 7 tahun 2022. Halaman berapa Bu? 109. Bentar ya Bu ya, saya buka contekan dulu Bu ya. 109 mengajar, melatih, membimbing dengan berkaitan dengan bidang tugas jabatan fungsional instruktur ya Bu ya. Materi yang disampaikan tidak terbatas pada unit kompetensi sesuai dengan kejuruan bidang. Surat permohonan ya. Pertama ini Ibu kalau melatih di luar balai itu harus ada surat permohonan. Setelah itu keluar SPT. Ya, sertifikat sebagai pengajar, ya bentuk sertifikat saja Ibu sebagai pengajar di situ, seperti sertifikat dari yang kita ngajar apa dari BLK-nya atau seperti apa Pak? Dari tempat kita ngajar Bu. Terus untuk surat permohonan yang itu ditujukan ke BLK apa kepala dinas Pak? Permintaan ke kepala BLK, nanti kepala BLK itu memohon ke kepala dinas untuk Ibu penugasan ngajar. Ya kan ada karena posisi Ibu instruktur itu adanya di balai.
Ya, Begitu, instrukturnya di balai. Mohon maaf Ya. Pak, selama ini kami selama masa pelantikan sampai sekarang kedudukan kami masih ada di Disnaker Pak. Iya, tugas tambahannya Ibu, ya, tugas tambahannya Ibu itu di dinas selaku perizinan kan Bu? Ya. Ya. Nah, terkait pertanyaan Ibu yang ketiga, perizinan itu tidak bisa dinilai. Ya, karena itu tugas tambahan Ibu. Tugas utama Ibu itu sebagai instruktur. Oke, Bu? Oke, Pak. Nah, Jadi untuk permohonannya itu dari kami selama ini kan ngajar di LPK, Pak. ya, Jadi LPK ini nanti membuat permohonan ke BLK. ke BLK. Karena posisi Ibu di nomenklatur, di struktur organisasi, instruktur itu di bawahnya kepala balai. Tidak di bawahnya kepala dinas. Walaupun kepala balai di bawahnya kepala dinas gitu loh Bu. Ya Bu ya. Tugas tambahan Ibu itu di perizinan. Oke. Soalnya 25% saya sebagai subkoordinator, Pak. Iya Bu. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Nah, Ya, misi Pak, misi. Sebentar satu lagi ya, saya jawab dulu pertanyaan ya. kedua Pak. Saya jawab pertanyaan dulu kedua. ya. Iya Pak. Terkait sosialisasi tadi Pak siapa ini? Susilo. Pak Susilo Pak. Sosialisasi, oh ya, setelah BIMTEK ini Pak ya. Setelah BIMTEK ini Bapak mau sosialisasi di satkernya Bapak. Benar kan Pak seperti itu kan? Benar Pak, benar Pak. Nah, bisa nggak Bapak jadi dapat angka kredit? Ya, sebagai apa Bapak mau di situ sosialisasinya? Tentunya sebagai narasumber kan? Iya Pak. Nah, persyaratan narasumber ada salah satunya itu ada surat permohonan, Iya. Ya. Sementara kalau Bapak sosialisasi di satker, ya, harus ada surat permohonan. Permohonan dari siapa? Tentunya dari satker itu sendiri. SPT dari mana? Dari satker itu sendiri. Apa mungkin ada permohonan dan ada surat tugas? Kan nggak mungkin dua-duanya itu bisa keluar, ya kan? Nah, narasumber di sini apabila Bapak itu sebagai narasumber di luar satker Bapak, itu yang bisa dinilai. Jadi Bapak di situ hanya men-sharing pengayaan materi ke teman-teman instruktur tentang bimbingan tentang BIMTEK ini gitu loh Pak. Ya, otomatis Bapak tidak dapat angka kredit. Oh gitu Pak. Berbagi pahala Pak. Oke, Apa oke, itu? Pak. Siap, siap. Saya rasa itu Mbak Dia. Silakan dilanjut Mbak. Izin Pak mau nanya Pak. Izin bertanya Bu. Izin Pak mau tanya. Silakan Pak Ahmad. Oke baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ahmad warahmatullahi dari wabarakatuh. UPTT BLK PPKT Provinsi Sumatera Selatan Bu. Ya. Izin bertanya terkait tentang di Permenpan RB nomor 82 tahun 2022 pasal 42 Bu. Ya. Mengenai kelebihan angka kredit. Di situ tertuliskan instruktur yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk menaikkan pangkat berikutnya. Ya, selama ini yang desas-desus yang kami terima di daerah ini Bu, kelebihan angka kredit tersebut akan hangus. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, satu lagi. Bertanya Bu. Dari Izin Belka Bu, Metro. izin bertanya. Satu lagi dari Bu Yani ya Bu. Ya Bu. Nanti yang selanjutnya ya Pak. Ya, monggo Bu Yani. Ya. Ini Bu untuk penilaian angka kredit, selain tugas kita mengajar, kami ada tugas lain seperti ikut kepanitiaan dalam zona integritas atau Pokja 5S dan lain-lain. Apakah kita bisa mengajukan angka kredit? Kalau memang bisa, masuk ke poin mana? Terima kasih Bu. Oke, baik. Monggo Pak Wawan. 2 pertanyaan.
dari Pak Ahmad dan Bu Yani. Ada berita burung ya, angus ya Pak ya. Pak siapa tadi dari Sumatera Selatan? Ahmad Pak. Baik Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan untuk kenaikan pangkat itu angka kreditnya tetap ada. Tapi untuk kenaikan jabatan itu dinolkan. Oke, kelebihannya tetap ada. Untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatan itu dinolkan. Nah, maksud dinolkan ini seperti apa ya Pak? Apakah memang betul dinolkan nol atau gimana Pak? Misalnya saya lah Pak ya, saya dari instruktur muda. Ya, instruktur muda kita masih pakai kumulatif ya. Untuk naik ke madya itu saya butuh 400. Oke. Saya butuh 400. Nah, angka kredit saya misalnya 401. Berarti kan kelebihan 1 kan, Pak? Begitu saya nanti duduk di madya, ya, otomatis 1-nya hilang. Oke? Nah, apabila Bapak mau naik dari 3C ke 3D, recording in progress. Dari 3C ke 3D, 3C kan 200, ya 3D-nya 300. Sudah terpenuhi Bapak 300, sudah terpenuhi misalnya 215, ya kan? Yang dibutuhkan 200, ya kan? Angka kredit Bapak tinggal 15. Oh, 15 itu berarti Pak, ya 200 yang halus itu. Ya, tapi bicara Bapak ini untuk kenaikan pangkat ya. Kalau kenaikan jabat dinolkan. Baik, terima kasih Pak. Kalau kenaikan pangkat ya, tetap ada, jabatan dinolkan itu Pak ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Nah, untuk Bu Yani, kegiatan yang tidak ada hubungan dengan keinstrukturan itu tidak dinilai. Ya, misalnya diklat pengadaan, ISO, itu tidak dinilai. Oke? Ya, Bu Yani ya. Nggak bisa dinilai, Pak. Nggak bisa dinilai. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Permisi sama Mbak Ayu kalau mau nanya. Bu Ayu bertanya. Clear ya Pak Ahmad dan Bu Yani? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Bertanya Bu Ayu. Bertanya Ibu Ayu. Ibu Ayu. Izin bertanya. Halo. Oke, rame banget ya Pak ya. Ke-3C Bu. Kalau yang madya gimana Bu? Tadi kan belum selesai Bu. Yang mana? Dengan Pak siapa? Izin bertanya Bu Ayu. Bu, tadi Pak Wawan kan menjelaskan yang pertama dari 3D ke madya 401, kemudian menjelaskan lagi yang 215 ya. Tadi yang madya jadinya gimana Bu? Dari 4A ke 4B-nya apakah sisa 1 itu Bu? Dengan Pak Adi ya? Dengan Pak Adi dari PLK Demak Bu. PLK Demak, oke. Boleh diulang Pak pertanyaan tadi soalnya agak ramai mikrofon banyak. Awal Pak Wawan kan menjelaskan mengenai yang pertama kan dari 3D ke madya katanya 401 sisa 1. Tapi kan belum selesai kemudian diganti dari 3C ke 3D yang 215. Iya. Yang 401 jadinya gimana Bu dari 4A ke 4B apakah 1 atau 400 dari 0 gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi Bapak Ibu. Izin Ibu bertanya. Bu, izin bertanya Bu. Ada bertanya Bu Yeho, Belkat Tapin Bu. Oke, monggo Pak Yeho. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya punya pertanyaan ini Bu, masalah butir angka kredit 136 Bu. Oke. Jadi kan di sini kalau kita mengajar di luar bidang kita, misalnya kan contohnya di sini instruktur otomotif ngajar di LAS Bu ya. Nah kita udah dapat surat permintaan mengajar itu misalnya selama 6 bulan setiap hari Sabtu Bu. Jadi itu kan 24 kali totalnya. Nah itu yang mau saya tanyakan, laporannya kita buat 24 kali atau 1 kali aja Bu untuk 1 bulan, untuk 6 bulan.
Dan SPT-nya apakah juga 1 kali saja atau SPT-nya 24 kali selama 6 bulan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Izin, Bu, saya Suryadi, Bu, dari Kepri. Bu, bertanya. Ya, Pak Suryadi dari Kepri, monggo Pak. Ya, baik, Bu, pertanyaan saya begini, Bu, untuk dari muda ke madya itu kan harus naik 150, Bu, poinnya. Jadi kalau 150 itu kalau nilai maksimal angka kredit itu kan 37,5, 150%-nya, Bu. Jadi kalau saya bagi 150 bagi 37,5 berarti 4 tahun. Maka analoginya adalah maksimal kenaikan pangkat seorang instruktur muda ke madya harusnya 4 tahun. Begitu ya, Bu. Ternyata setelah saya baca lagi di Permenpan 82, ternyata di sana harus ada 20% penunjang. Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman. Pada saat pengisian Dupak, penunjang itu kan masuk di ada tambahan itu penunjang itu nomor B, Bu. Apakah pengembang profesi itu masuk penunjang ataukah hanya yang Ibu jelaskan hari ini gitu, Bu, kegiatan-kegiatan penunjang? Karena begini, kalau seandainya pengembang profesi itu masuk penunjang, bisa jadi naik pangkatnya itu 6-10 tahun, Bu. Kenapa bisa 6-10 tahun? Karena untuk naik pangkat, seorang instruktur harus 1, uji kom. Setelah uji kom, dia harus lulus level 5. Belum lagi 120%-nya itu sekitar 120 angka kredit. Nah, jadi itu jadi kegalauan teman-teman, Bu, di sini, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suryadi. Monggo silakan Pak Wawan untuk 3 pertanyaan dari Pak Adi terkait tadi kalau yang madya 401 itu apa satunya hilang? Baik, makasih Mbak Dia. Monggo Pak. Terkait dengan tadi penjelasan saya, terima kasih Mas Adi. Ya. Mungkin Mas Adi kurang menyimak kali ya. Nah, tadi saya kasih contoh untuk naik jabatan, ya naik jabatan dari muda ke madya itu saya punya angka kredit 400. Ya, naik jabatan nih ya, berarti kan 401. Padahal yang dibutuhkan hanya 400. Berarti kan masih ada selisih 1 kan? Ya Mas Adi ya. Halo. Ya Pak. Ya, berarti saya ada selisih 1. Nah, tadi saya sampaikan untuk kenaikan jabatan itu dinolkan. Oke. Ke 4B otomatis saya butuh 150. Tidak butuh 149 lagi. Oke. Nah, kalau misalnya setelah dinolkan ya, Mas Adi ngumpulin dulu 150. Nah, 150 dapat baru bisa naik ke 4B. Ngumpulkan lagi 150 ya, akan naik lagi ke 4C. Ya. Nah, nanti kalau mau naik ke utama ya, kelebihannya itu total kelebihannya akan dikurangin lagi, akan 0 lagi. Oke. Paham ya, Mas? Jelas, Pak. Mungkin bahasanya bukan dinolkan kali, Pak. Yang nilai itu adalah selisih. Bukan yang selisihnya itu nggak diakui nanti kalau untuk kenaikan jabatan. Enggak, kalau dinolkan kan seakan-akan kita itu dihilangkan gitu. Nanti kan yang dilihat adalah selisihnya kan. Nanti angka kredit kita kan kayak saya madya ini ya. Hasil konversi saya ya, tadi saya sampaikan saya 401. Hasil konversi saya untuk kenaikan jabatan madya ya itu 0. Mulai lagi kita 150 gitu loh. Kalau dulu kan kumulatif kita naik terus kan, sampai ada yang saya nilai angka kredit sampai ada angka kredit 500. Nanti nggak seperti itu, nggak besar-besar gitu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu wajib ada komposisi. Tadi yang ditanyakan sama yang berikutnya, komposisi 80% itu adanya di 80% itu adanya di tugas pokok,
20% itu adanya di penunjang. Mbak boleh dipaparkan yang Cikini Mbak, yang slide 7. Oh baik siap. Yang slide nomor 7. Slide ke-7 ya? Oh ini ya Pak, oke. Bu, bisa di ini Mbak, dibesarkan. Oke, Sampun, terima Pak. kasih Mbak. Sami. Ini Bapak Ibu ya, kegiatan pengembangan profesi itu dipakai untuk kenaikan jenjang jabatan. Oke. Untuk pengembangan profesi itu dipakai untuk kenaikan jenjang jabatan. 80%-nya itu dari tugas pokok, 20%-nya dari pengembangan profesi ini untuk kenaikan jenjang jabatan. Komposisinya seperti itu. Ya. Terus slide yang ke-8, Mbak. Kegiatan penunjang itu dilaksanakan untuk kenaikan pangkat dengan angka kredit paling tinggi, bisa minimal dong, ya kan? Nah, bisa aja ini untuk kenaikan pangkat penunjangnya itu bisa lebih dari 80%. Kekurangannya tinggal ngambil dari penunjang. Saya ulangi, untuk kenaikan pangkat tugas pokok itu bisa lebih dari 80%. Kekurangannya tinggal ngambil dari penunjang. Oke? Ini Mbak, di stop Mbak. Oke, baik Pak. Nah, terus terkait dengan laporan tadi siapa yang nanya ini? Pak. Pak Yeho, Pak. Pak Yeho. Laporan dibuat itu dasarnya dari SPT. SPT cukup 1 kali, kegiatannya kan sama Mas. Cuman waktunya aja selama 6 bulan. Dibuat SPT dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu 1 SPT, laporannya 1 SPT dalam bentuk kegiatan. 1 kegiatan. Oke? Jelas Mas? Jadi laporannya cuma 1 aja Pak, selama 6 1 bulan aja. itu. Jadi nanti angka kreditnya misalnya lah ya, misalnya itu kegiatannya Januari sampai Juni, ya. Tapi Juninya itu sampai pertengahan bulan misalnya, itu dimasukkan nanti diklaim untuk angka kreditnya itu di bulan Juni. Oke, jangan per bulan Mas, ya. Laporannya nanti dimasukkan juga di bulan Juni. Berarti dalam 6 bulan itu cuma dapat 0,04 itu Pak ya? Iya, 0,04. Oh iya. Terima kasih. Mungkin saya sampaikan juga sama teman-teman, ya. Teman-teman selain punya kompetensi teknis, mungkin teknis bidang kejuruan, teman-teman juga mungkin punya kompetensi teknis kejuruan yang lain. Contohnya, misalnya instruktur otomotif, dia punya kompetensi teknis juga dan punya pengakuan uji kompetensinya itu produktivitas. Punya pengakuan juga dia metodologi, ya. Nah, apabila teman-teman mengajar di luar bidang kejuruannya teman-teman, ngajar metodologi, ngajar produktivitas, itu masuknya ke 0,04. Masuknya ke penunjang, tidak masuk ke tugas pokok sebagai instruktur mengajar. Oke, saya ingatkan di situ ya teman-teman ya. Silahkan Mbak Ayu, saya rasa itu ya tadi ya. Cuma 2 itu kan. Mau bertanya lagi Pak Wawan. Bertanya, Slide tadi boleh di-share tidak Pak? Oh boleh Pak, untuk saya boleh bertanya Bu Ayu. Ini Pak untuk wilayah Wita. Pak Wawan mohon izin, ini sudah jam 11 jam 10.45. Boleh bertanya Bu Ayu, masih ada waktu kah? Bagaimana Pak Wawan? Mau dilanjut pertanyaan? Persiapan Jumatan. Saya izin sama Bu Pipit dulu. Kelas ini mau kita sudahi hari ini apa mau kita lanjutin setelah Jumatan?
Jangan Pak. Besok Lanjut dong, Ada Pak. perlu Pak. Satu lagi Bu Ayu. Sebentar ya. Sebentar Lanjut Bapak yang Ibu. mau ditanyakan Pak, lanjut dong. Pak Heru. Mungkin Mau ada bertanya yang Pak, satu lagi Pak. Saya tanya Mbak Vivit dulu ya Bapak Ibu. bagus, Pak Heru. Besok lagi. Kan ini Pak, waktu kemarin Nggak yang nanya, pertanyaannya beruangan aja, ini Bu. Pak. Kemarin kan Pak Suyanto bilang Kita juga ingin bertanya Bu waktu Ayu. itu uji kompetensi sertifikat Kena mood, Bro. Di mood itu. Nak mood. ya maaf. Serius. Ya, waktu kemarin Pak Suyanto berbicara itu katanya sertifikat asesor, dan waktu itu juga saya dengar Pak Wawan juga pernah berbicara. Cuma tadi mungkin saya yang logikanya saya yang salah atau gimana. Cuma saya pengen memastikan asesor itu kan berlakunya 3 tahun. Itu bisa diajukan setiap tahun atau enggak? Untuk penjelasan, karena saya pengen mengajukan dupa pertama itu. Yang kedua, nah di situ tadi Pak Wawan bilang bahwa yang untuk peningkatan dari 3C ke 3D itu maksimal angka kredit yang diterima itu berapa sih Pak? Karena saya takutnya, saya sekarang ini kan tahun ini saya pengen mengajukan sekitar 70 kredit poin, takutnya dicoret. Siapa yang nyoret? Ya, makanya itu maksimal pengajuannya itu berapa sih dalam setahun itu untuk angka kredit? Itu 2 pertanyaan Pak, supaya saya jangan jadi galau. Bagus Pak Heru. Terima kasih Pak. Sambil nunggu Budiah ya, terkait dengan beda profesi. Instruktur profesinya itu melatih sampai evaluasi, merencanakan sampai evaluasi. Asesor itu menguji, ya. Nah, sekarang yang teman-teman lakukan ini apa? Teman-teman melakukan pelatihan asesor kompetensi, melakukan pelatihan RCC, itu tidak bisa dinilai karena bukan tugasnya instruktur. Oke, profesinya yang berbeda ya. Tadi yang saya sampaikan sama Pak Joko juga di pagi hari tadi juga seperti itu kan. Nah, terkait dengan 3C ke 3D itu butuhnya 100 Pak Heru. Ya, butuhnya 100. Maksimal, saya nggak hafal ya, di peraturan ada ini. Minimalnya kalau nggak salah, minimal ya itu 37,5. 25 untuk yang muda. Untuk yang madya itu 37,5. Yang madya, karena saya posisi madya, saya hafal gitu. Maksimal saya hanya bisa mengumpulkan di 56 lah. Yang muda otomatis di bawah itu. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau nggak salah maksimalnya 18,75 kalau instruktur pertama. Itu ada di aturan. 150% Pak. Iya, 150%. Berarti kalau lebih daripada itu dicoret ya Pak ya? Bukan dicoret, tidak dinilai. Oh iya, tidak diakui. Nah, kadang-kadang tim penilai itu kalau memang bisa dinilai untuk periode berikutnya, itu yang kita referensikan belum dinilai, supaya diusulkan untuk periode berikutnya ya supaya dapat dinilai. Kayak tadi kan ada pertanyaan Pak, kalau ijazah saya masukkan, saya overload melebihi dari maksimal, itu gimana? Lebih baik ditunda. Nanti diusulkan di periode berikutnya dengan catatan harus ada surat pernyataan kalau itu belum dinilai. Itu Pak Heru. Oke, terima kasih Pak. Izin Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu Mbak Dia Ayu. Oke, Pak Wawan, saya ya. sudah konfirmasi dengan Mbak Vivi untuk kelas. Hari ini kita sampai jam 11 ya Bapak Ibu. Karena yang bagian
Indonesia bagian tengah sudah ada yang melaksanakan sholat zuhur, sholat Jumatan, ya Bapak Ibu. Jadi kelas ini sampai jam 11 Pak, dilanjutkan besok lagi. Oh gitu. Dilanjut besok lagi. Tapi sebelum dilanjutkan kasih tugas dulu lah, diingetin Iya Pak, itu ya. tugasnya. Ini mau share tugas Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan cukup sampai sini ya Bapak Ibu ya. Sekalian slide yang tadi Bu, kalau boleh. Cukup. Sudah banyak pertanyaan tapi cukup lah. Mau Tolong cepat. tolong slide-nya yang sudah ini saya minta dong Pak. Bapak Ibu. Apa tuh? Bapak Ibu mohon maaf untuk kelas kita cukupkan sampai untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Di sinilah. Lalu ini saya izin share untuk tugas ya Bapak Ibu. Iya. Saya izin share untuk tugas Bapak Ibu. Untuk tugas masih melanjutkan yang kemarin. Izin Bapak Ibu untuk insert sheet surat pernyataan penunjang ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah diganti penunjang. Dan nanti untuk dijadikan satu ke dupaknya ya Bapak Ibu. Dan ada info Bapak Ibu untuk tugas itu paling tidak ketika jam kerja ini sudah ada input tugas yang masuk ya Bapak Ibu. Maksudnya gimana Ibu Ayu? Atau Share aja Bu, linknya Bu, Ya. linknya share aja itunya. Sudah ada linknya kan Pak? Untuk Filenya di tugas share aja kan, filenya. kalau tugas sudah ada, kalau link tugas kan sudah dari kemarin sama ya Pak. Filenya Bu, file ininya Bu. Oh file ininya, sebenarnya sama kayak kemarin Pak, cuma diganti ininya aja kok. Diganti ini, diganti penunjang. Profesi diganti penunjang jabatan gitu. Itu Pak surat pernyataan penunjang jabatan. Bapak Ibu, izin Mbak Ayu, Iya, Bapak Pak, Ibu, monggo. dari hari pertama kita sudah berbagi tugas ya. Bapak Ibu tinggal nambah sheet di bawahnya, ditambah sheet, surat pernyataannya diganti jadi penunjang. Oke, nanti kan dikumpulkan jadi dupa kan? Itu yang nanti besok di hari Sabtu coba kita paparkan. Ya Bapak Ibu ya. Siap. Siap Pak, udah paham. Terima kasih. Hari Sabtu jam Terima kasih. Di mana Bu? Gimana Pak? Pak izin bertanya ya Bu. Besok jam berapa Bu? Besok jam 9 Bapak Ibu. Seperti biasa jam 9 lagi. Kelasnya digabung lagi ya Bapak Ibu. Oh gitu. Bu izin bertanya ya Bu ya. Mengenai form untuk surat pernyataan penunjang. Halo? Iya dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Muhajir. Pak Muhajir kelas grup 8 Bu. Oke, iya Pak. Ya berkaitan dengan surat pernyataan penunjang. Itu kan sifatnya kita ini kan masih latihan ya Bu ya. Jadi otomatis ketika kita mengambil uraian-uraian yang masuk ke komponen surat pernyataan penunjang itu paling tidak kan mungkin harus sesuai dengan jabatannya ya Bu ya, atau mungkin semua jenjang atau bagaimana Bu ya? Iya Pak, iya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Asrul Muhajir. Mohon maaf izin menjawab untuk tugas ya Bapak Ibu. Untuk tugas kemarin ketika hari pertama kan katakan untuk tugas sudah di-share Bu, sudah di-share. Ya. Tinggal nambahkan sheet-nya aja. Ya, baik Pak. Kegiatan dari bulan Januari sampai Juni ya Bapak Ibu. Kegiatan Januari sampai Juni, kegiatan yang kita lakukan sebagai instruktur di jabatannya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, ketika ada kesulitan Bapak Ibu untuk mengumpulkan surat tugas dan lain sebagainya, ini dikatakan sebagai simulasi Bapak Ibu. Oh iya iya. Simulasi tetapi simulasi yang mendekati ya Bapak Ibu, yang mendekati dengan kegiatan Bapak Ibu sebagai instruktur pada jabatannya masing-masing.
Siap. Oke. Terima Jadi, kasih, Bu. Ya, sami-sami Pak. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengumpulkan tugas. Ya, paling lambat jam 15 bagaimana Bapak Ibu? Siap. Oke. Bu, Mohon paling kebijakan lambat, Ibu. paling lambat jam 5 sore aja, Bu. Jangan jam 3, Bu. Mohon izin Ibu, saya baru masuk, ada keluarga yang meninggal. Jadi minta keringanan waktu diperpanjang sampai jam 10 malam gimana? Ya, setuju. Iya Bu, karena kita juga masih punya kegiatan lain juga. Setuju. Kalau jam 16 bagaimana Bapak Ibu? Ibu Ayu, saya minta kebijakan jam 10 malam. Kasihan, Bu. Iya Bu, jam 10 malam aja Bu, saya setuju. Kapan, Bu? Oke Bapak Ibu, jam 17 gitu ya Bapak Ibu, jam 17 nanti paling tidak sudah ada tugas dari teman-teman yang masuk ya. Siap Bu Ayu. Mohon izin untuk slide tadi Bu di-share di chat Bu. Baik Pak, nanti di-share di grupnya masing-masing ya. Oh iya, Pak Guru ya. Oke. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, karena sudah jam 11 Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Baik. Untuk info lebih lanjut nanti akan ada di grup ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Izin lab. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.